Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu 'alan nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ilmun artinya tahu, maka mustahil jahil. Dalilnya wallahu bikulli syai'in alim, artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap suatu yang amat mengetahui. Ini sifat yang ke 9 ya, dari rangkaian 20 sifat wajib bagi Allah yang wajib kita yakini dan benarkan dalam hati. Wajib kita yakini dan benarkan dalam hati artinya ada konsekuensi yang seseorang dapati bila dia tidak meyakini dan membenarkan dalam hatinya akan sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan beroleh azablah dia, dan itu berkekalan nanti azabnya bagi orang yang tidak meyakini dan membenarkan dalam hatinya bahwa Allah bersifat ilmu. Sebab sebagaimana sebelumnya sudah pernah kita sebutkan, kita terangkan bahwa ada beda konsekuensi ketika hal yang berkait dengan i'tiqad ini tidak dijalankan, tidak diamalkan. Dia berakibat siksa neraka dan kekal di dalamnya. Berbeda dengan selama orang itu mengamalkan saja akan aqaid yang terkandung pada makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, namun tidak menjalankan salat, puasa, zakat dan haji, dia akan masuk neraka pula memang, namun tidak kekal di dalamnya. Hal ini bukan berarti kita meremehkan meninggalkan sholat, puasa, zakat dan haji, namun mengingatkan betapa besar resiko, lebih besar resiko ketika dua kalimat syahadat ini tidak diamalkan dibanding keempat rukun iman yang lainnya. Ya, pengamalan dua kalimat syahadat sekali lagi dan sering kita ingatkan bahwa melewat meyakini dan membenarkan dalam hati akan aqaidul iman yang terkandung pada makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, aqaidul iman yang terkandung di makna la ilaha illallah diantaranya wajib kita i'tiqadkan, wajib kita yakini dan benarkan dalam hati bahwa Allah bersifat ilmu. Apa arti sifat ilmu? Artinya Allah tahu, dan ini sifat wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah artinya kita wajib hati kita wajib menolak bahwa Allah tidak berilmu. Sebab makna wajib itu sesuatu yang akal tidak menerima tidaknya. Akal menolak tidaknya, tidak berilmunya Allah itu kita tolak, berarti berilmunya Allah hal yang pasti menurut akal kita. Maka mustahil jahil. Nah, ini mustahil, sesuatu yang akal tidak menerima adanya. Nah, dalam hal ini Allah bersifat jahil. Adanya jahil itu ditolak oleh akal, tidak diterima oleh akal. Jadi kebalikan daripada wajib itu mustahil. Nah, jadi rumusannya begini, saudara-saudara sekalian, kalau wajib syara itu lawannya haram.
seperti wajib syara, wajib salat. Nah, maka haramlah meninggalkan salat. Nah, kemudian kalau wajib aqli itu balikannya mustahil. Nah, seperti yang kita bicarakan ini, wajib Allah bersifat ilmu, mustahil jahil. Dalilnya dalilnya ya firman Allah Ta'ala, ya berarti ini dalil naqli. Kalau dalil aqli secara umum sudah beliau singgung di awal kitab ini, yaitu keberadaan ini alam sebagai bahan penelusuran akal kita untuk meyakini dan membenarkan dalam hati bahwa Allah memang bersifat ilmu. Nah, ini dalil yang dikemukakan oleh Habib Utsman berikut ini adalah dalil naqli, dalil yang bersumber pada apa yang difirmankan oleh Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Nah, itulah dalil sifat ilmu yang artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap suatu amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, selayaknya seorang yang beriman dan meyakini serta membenarkan dalam hatinya bahwa Allah bersifat ilmu, bahwa ia amat takut membuat maksiat. Kenapa? Sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya adanya. Nah, ini efek daripada seseorang meyakini bahwa Allah bersifat wajib ilmu. Dia yakini dalam hatinya bahwasanya Allah itu pasti tahu. Mustahil terlindungi dari pengetahuan Allah sesuatu itu jahil. Kan makna jahil itu bodoh ya. Tapi bodoh dalam makna jahil ini tahu akan sesuatu namun tidak tahu akan hal lain. Beda dengan bodoh dalam bahasa Arab baladah. Baladah itu bodoh pula, tapi bodoh dalam nilai taraf intelijensi. Dungu gitu ya, mungkin lebih tepatnya dungu ya, bodoh yang pada sebutan baladah itu dungu. Jadi kemampuan menyerap akan satu pengetahuan dengan nilai lambat. Nah, itu baladah. Tapi kalau jahil ini mungkin saja orangnya cerdas begitu ya, taraf intelijensinya tinggi, namun dia tahu akan sesuatu tapi ada hal lain yang tidak dia ketahui, itu masih pada nilai jahil. Nah, sementara ilmu yang ada pada Allah itu luas tanpa batas, dalam tanpa kira. Jadi tidak satu pun ada yang terlindungi dari pengetahuan Allah. Semua terjangkau oleh pengetahuan Allah yang luas dan dalam itu. Nah, itulah efek daripada orang yang yakin bahwa Allah bersifat ilmu, dia takut membuat maksiat sebab dia yakini dimanapun dia berada Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu akan apa yang dia perbuat. Selanjutnya hayat artinya hidup, maka mustahil mati. Hidup itu sifat wajib bagi Allah, maksudnya sifat yang kita tidak benarkan tidak ada pada Allah. Mati itu sifat mustahil bagi Allah, artinya sifat yang tidak kita benarkan ada pada Allah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, berarti dalil aqli. Dalil naqli untuk sifat hayat sebagaimana sebelum-sebelumnya itu secara global, dari wujud hingga seluruh sifat kesempurnaan Allah, itu dalil aqlinya adanya ini alam. Kita disuruh Allah menelusuri, memikir tentang apa yang Allah cipta. Kan alam itu selain Allah, artinya sesuatu selain Allah, berarti ciptaan Allah.
kita telusuri sebaik-baiknya, kita selidiki, oh ternyata ini alam bukti nyata Allah bersifat hayat atau hidup. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah dalil naqli. Firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, artinya serahkan olehmu dirimu kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Allah sendiri menyatakan dirinya al-hayy, hidup, tidak pernah bakal mati. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, nah ini konsekuensi daripada orang yang meyakini Allah bersifat hayat, atau lebih tepatnya mungkin efek daripada adanya keyakinan yang terpatri di hati seseorang bahwa Allah itu memang hayat, tidak mau maut, tidak mau mati. Nah, maka ia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala adanya, bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan segala urusan yang ada pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita ingatkan, tawakal itu tidak memutus usaha ikhtiar, bahkan tawakal diperintah Allah setelah adanya usaha ikhtiar. Kita tahu semuanya dalam penanganan Allah dan terus-menerus berlangsung karena Allah bersifat hayat atau hidup. Namun kita diwajibkan Allah untuk melakukan usaha ikhtiar sebelum berserah itu. Misalnya seseorang dalam keadaan sakit, dia yakini Allah yang mampu menyembuhkan, dan terus-menerus Allah yang menyembuhkan, tidak pernah ada bergeser itu keyakinan kalau ada yang lain yang menyembuhkan, tidak, hanya Allah yang menyembuhkan. Namun disuruh Allah dia untuk berobat, tidak ada Allah turunkan penyakit terkecuali ada obat. Berarti usaha ikhtiar kita tuh ketika satu jalan diterapkan gagal, itu berarti belum ketemu aja jalan, carilah jalan yang lain. Usaha ikhtiar selalu kita upayakan, namun ketika hasil itu kita serahkan kepada Allah. Untuk hasil itu tidak ada kaitan dengan usaha ikhtiar yang kita lakukan, mutlak sesuai dengan mau dan mampunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang kalau pingin dia berhasil dalam berdagang, nah maka lakukan, bukalah toko, bacalah anjuran-anjuran supaya itu dagangan laku misalnya. Kemudian layani tamu dengan sebaik mungkin, diservis dengan bagus mungkin agar mereka tertarik untuk membeli dagangan kita. Namun hasil daripada yang kita lakukan itu tidak mesti terkecuali bersesuaian dengan apa yang dikehendaki dan diperbuat oleh Allah. Apa yang dikehendaki Allah jadi, apa yang Allah tidak kehendaki ya tentu tidak jadi. Tapi kita perlu berusaha ikhtiar. Jadi sekali lagi, tawakal itu tidak menutup akan usaha ikhtiar, bahkan disuruh berusaha ikhtiar. Namun jangan kita kaitkan keberhasilan itu atas usaha ikhtiar kita, tapi tetap saja bahwa itu semua adalah bukti mau dan mampu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dan zuriat kita bagian daripada orang yang beriktikad ahlus sunnah wal jamaah. Karena kita maklum bahwa ahlus sunnah wal jamaah ini walau satu dari banyak golongan, dia satu dari 73, namun satu tadi disebut Rasulullah sebagai sawadun a'zam, golongan terbanyak. Dalam hal i'tiqad kita mengacu pada apa yang dipilih
oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sementara dalam hal fikih kita mengambil dari salah satu imam 4 mazhab, dalam hal ini kita Syafi'i. Nah, tapi kita bisa mengambil pendapat daripada yang lain daripada Syafi'i, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, dan Imam Nu'man bin Zabir atau Imam Hanafi ketika di situasi tertentu yang ternilai darurat. Boleh kita bertaklid kepada imam yang lain, tapi wajib kita konsekuensi dengan apa yang di hasil ijtihad daripada Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Dan untuk tauhid, bukan untuk akhlak, untuk tasawuf, kita mengacu pada apa yang dihasilkan istinbat hukum dari Quran dan hadis, mengacu pada yang dihasilkan pemahamannya oleh Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, Imam Imam Al-Ghazali, Imam Imam Hasanul Basri dan lain-lainnya, imam panutan kita dalam hal akhlak, tasawuf, mereka itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan zuriat kita menjadi ahlul ilmi wal khair. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Wassallallahu على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غافر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.